Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman, warga belajar PKBM Muara Timur? Semoga selalu sehat dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jumpa lagi dengan saya Nurlinawati, tutor ekonomi paket C di PKBM Muara Timur. Pada kesempatan ini atau pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai pengertian kelangkaan. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas 2 poin. Yang pertama yaitu pengertian kelangkaan, yang kedua ada skala prioritas. Selanjutnya kita masuk dalam poin yang pertama yaitu pengertian kelangkaan. Kelangkaan adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas. Ini maksudnya bagaimana? Maksudnya, kelangkaan itu terjadi ketika kebutuhan manusia yang tidak terbatas berhadapan dengan alat pemuas kebutuhan manusia yang terbatas. Tentu teman-teman masih ingat pada video pembelajaran sebelumnya, alat pemuas kebutuhan manusia itu ada 2, yaitu barang dan jasa. Selanjutnya, menurut ilmu ekonomi, kelangkaan mengandung 2 pengertian, yaitu yang pertama langka, karena jumlahnya tidak mencukupi dibandingkan dengan jumlah kebutuhan. Yang kedua langka, karena untuk mendapatkannya dibutuhkan sebuah pengorbanan. Makna langka dalam pengertian ekonomi berbeda dari makna langka dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Dalam bahasa sehari-hari, kata langka bisa merujuk pada sesuatu yang jarang ditemukan di alam. Contohnya, orang mungkin tidak bisa mengatakan bahwa air langka dalam arti biasa karena air meliputi hampir 2/3 permukaan bumi. Namun dalam konteks ekonomi, seseorang dapat mengatakan bahwa air langka dengan mengingat bahwa persediaan tidak sebanding dengan jumlah yang dibutuhkan manusia. Nah, kemudian muncullah pertanyaan, apa sih yang menyebabkan benda pemuas kebutuhan itu langka? Jadi, kelangkaan benda pemuas kebutuhan itu terjadi karena beberapa sebab. Yang pertama, terbatasnya persediaan sumber alam. Yang kedua, terbatasnya kemampuan manusia untuk mengolah alam. Yang ketiga, meningkatnya kebutuhan manusia yang lebih cepat dari kemampuan manusia untuk menghasilkan atau belum ditemukannya sumber-sumber baru. Yang keempat, ada bencana alam. Yang kelima, konflik atau perang. Baik, kita masuk dalam poin kedua yaitu skala prioritas. Nah, setelah kita belajar inti masalah ekonomi yaitu keinginan manusia yang tak terbatas dihadapkan dengan ketersediaan alat pemuas kebutuhan yang terbatas, keinginan yang tidak terbatas dan sumber daya yang terbatas tersebut akhirnya membuat orang harus memilih dengan bijak keinginan atau kebutuhan mana yang harus mereka penuhi di antara berbagai keinginan atau kebutuhan yang ada. Dalam konteks ekonomi, pilihan diartikan sebagai keputusan sadar untuk menggunakan sumber daya yang langka dengan cara tertentu. Nah, salah satu cara untuk mengatasi masalah ekonomi adalah dengan menetapkan skala prioritas. Kebutuhan yang lebih penting harus didahulukan pemenuhannya daripada kebutuhan lainnya. Selanjutnya teman-teman bisa perhatikan gambar ini ya, yaitu gambar suasana di warung bakso. Nah, pertanyaannya, apakah dengan uang 10.000 orang tersebut bisa membeli bakso dan mie ayam yang harganya satu mangkoknya 10.000? Tentu tidak ya. Nah, disinilah kita dihadapkan dengan sebuah pilihan. Nah, jadi uang yang sudah digunakan untuk membeli bakso tidak sekaligus bisa digunakan untuk membeli mie ayam karena jumlahnya terbatas. Apabila kalian menjatuhkan pilihan pada salah satu, maka otomatis kalian harus melepaskan kemungkinan yang lain. Selanjutnya ada contoh skala prioritas. Misalkan Doni memiliki uang Rp30.000. Nah, dan dengan uang Rp30.000 ini, Doni harus bisa memenuhi kebutuhannya, yaitu ada biaya transportasi, buku, berkoin, jajan, dan tabungan.
Sehingga Doni membuatlah skala prioritas, yaitu dengan mendahulukan kebutuhan yang lebih penting daripada kebutuhan yang kurang penting. Sehingga kebutuhan-kebutuhannya tersebut dibuatlah tabel dengan skala prioritas. Yang pertama ada transportasi dengan biaya Rp10.000, buku dengan biaya Rp3.000, ballpoint dengan biaya Rp2.000, jajan dengan biaya Rp12.000, dan sisanya ditabung dengan sisa uang Rp3.000. Sehingga dengan berbekal skala prioritas tersebut, Doni dapat memenuhi semua kebutuhannya. Baik, pembahasan kali ini cukup sampai di sini dahulu. Kita lanjutkan pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.